Oke, selamat siang semuanya. Selamat Natal bagi teman-teman yang merayakan. Selamat tahun baru. Moga-moga tahun baru ya membawa yang lebih baik lah. Meskipun kita masih secara virtual, ya sudah. Yang penting kita sehat dulu aja lah ya. Jangan sampai aneh-aneh lah. Oke, gimana? Kabarnya semua aman? Aman Pak, aman. Aman ya, syukurlah. Oke, di semester 2 ini, kalau secara pelajaran, mungkin kita akan banyak mengulang persiapan untuk yang kalian ujian sekolah. Mungkin juga akan ada beberapa tryout, bisa yang mandiri, bisa yang dari DKI. Nanti tergantung kondisinya. Kemudian untuk ujian kalian masih menunggu konfirmasi seperti apa. Yang pasti kan sudah tidak ada ujian nasional, berarti ya kalian ujian sekolah. Nah, kemudian yang kelas 11 akan ada namanya asesmen nasional, kalian tidak kebagian asesmen nasional. Mungkin satu lagi yang perlu saya sampaikan, jika teman-teman ada yang mau ke perguruan tinggi negeri, Bu Eka nanti akan memberikan informasi lebih lanjut, terutama yang jalur undangan ya. Dan yang paling penting diperhatikan adalah bahwa ketika kalian mengajukan di perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan dan kalian diterima, itu wajib diambil. Oke, itu tuh. Karena ya susah juga dapatnya. Yang kedua, kalau kalian tidak mengambil, dampaknya adalah ke junior-junior kalian. Di bawah kalian itu akan menjadi kendala. Sebelumnya Dev itu kamera, kenapa Dev? Kok ringnya hitam pinggir-pinggir atau Ini. geser atau apa? Oh enggak, itu saya emang kasih selotip, Pak. Hah? Ini, kalau nggak nanti seluruh ruangannya kelihatan nggak enak, Pak. Kayak gini nih kayak kena blur-blur buronan tuh. Ya, aduh. Ya udah, begitu aja nggak masalah. Udah, saya geser aja lah. Nggak fish eye kayak gitu kan. Kalau fish eye ya mending gitu efeknya. Oke, kalau secara materi pelajaran, jadi ada mat minat itu sisa satu lagi sih sebenarnya, satu bab. Kalau untuk mat wajib, secara teknis sudah semua, sudah selesai. Nah mungkin kedepannya begini ya, saya akan memakai jatah mat minat untuk menyampaikan materi, lalu yang mat wajib kita untuk soal-soal kita review. Itu aja ya, oke? Jadi soalnya akan campuran ya, ada wajib ada minat ya. Jadi ya secara umum dulu aja, kita semua lagi ngulang lagi semua. Oke, saya yakin kalau mat wajib kalian akan lebih oke lah, lebih bisa. Oke, jadi gitu ya teknisnya di semester genap ini. Saya membaginya jadi mat minat saya selesaikan dulu materinya. Mungkin butuh 4-5 kali pertemuan. Lalu yang jadwal untuk mat wajib akan saya pakai untuk review-review soal. Dari soal yang dulu-dulu. Dari soal yang apa ya, beberapa tahun yang pernah ada dulu aja lah, kita pakai yang itu dulu. Oke, seperti itu ya, Dil. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau disampaikan? Bagaimana evaluasi dari semester kemarin? Oke. Tolonglah ya, ini kalian bisa tidak panjang lagi untuk belajarnya. Semaksimal mungkin, karena hasilnya itu akan tertulisnya seumur hidup di ijazahnya kan. Emang kita lolos SMA bulan berapa, Pak? Itu belum tahu maksudnya. Ya biasanya di sekitar Maret kan udah ujian sekolah tuh. Ini kayak ujian praktek atau segala macam juga belum tahu, belum ada juknisnya kan. Karena kan
wacananya di semester genap masuk, tapi kenyataannya juga terakhir dari Pemprov DKI kan bilang masih belajar di rumah. Jadi Nggak ada ulangan umum dong, Mbak? maksudnya ulangan umum? Ya kayak ulangan CBT kemarin itu ada. Ada. Itu ya setara ujian lah. Tapi nanti Kita seperti tapi apa? udah ada ini dong, Pak, penambahan materi. Kenapa? Sorry Hans. Pendalaman materi. Udah nggak pendalaman materi. Mau nggak? Kalau mau nanti saya propose ke Oh, usah, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jangan lah, Pak. Kasihan Aman. kemarin nih capek, Pak. Janganlah rempong Aman, itu. aman. udahlah ya. Maksudnya kita lagi kondisi begini ya udahlah ya. Kita maksimalkan aja. Nggak usah terlalu yang wow banget gitu ya. Yang penting UN kan tidak ada kan, jadi ketentuannya adalah menggunakan ujian sekolah sih kalau tidak berubah ya dengan tahun lalu. Nah tapi ujian sekolah juga bukan berarti kalian harus harus santai gitu, tidak ada persiapan, tapi ujian sekolah juga menentukan. Jangan sampai kalian tidak lolos gara-gara ujian sekolahnya nilainya kurang baik. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Itu untuk ujian. Ijazahnya gimana, Pak? Ya ijazahnya nanti dari pemerintah lah. Biasanya sih bulan. Enggak, maksudnya ijazah kan biasanya pakai nilai NEM UN. Enggak. Udah nggak ada. Enggak, kalau yang namanya ijazah itu isinya dari ujian sekolah. Kalau UN itu Oh, namanya SKUN ya? SKUN ya? SHUN itu surat hasil. Iya, SKUN itu gimana? Yang enggak ada, cuma ijazah Tapi di doang. kuliahan masih perlu. Enggak lah. Ya UN aja nggak ada, gimana mau ada barangnya? Itu kan dokumen negara. Di BINUS masih perlu, Pak, formnya buat ngasih SKHUN. Iya, saya juga bingung. Ya kasih tahu aja, orang UN aja nggak ada, SHUN dari mana? Han ya yang tanya. Han sama Chris. Itu Wah, paling BINUSnya belum update kali. Masih formulir yang lama diinin lagi gitu kan. Enggak lah, orang UN aja nggak ada, ngaco. Tahun lalu juga nggak ada. Gimana kan itu udah dari sononya, dari menterinya udah ditiadakan. Masa SHUN-nya kita bikin sendiri? Kan nggak mungkin. Pengganti UN apa, Pak? Kemarin? AN, Asesmen Nasional. Kita dapat asesmen nasional. AN itu di kelas 11, di kelas 8 sama di kelas 11. Berarti kelas 3 nggak dapat apa-apa dong, cuman US. Iya. Sementara ini sih begitu ya. Landasan hukumnya sih cuma ujian sekolah aja nantinya. Nilainya dia berdasarkan yang di sekolah kan? Nggak ada campur tangan sama yang kayak dulu kan, kayak UN kan pemerintah yang ambil. Iya, UN kan sendiri nilainya. Kalau US kan itu sendiri juga ujiannya. Kalau ada yang praktek kan plus praktek. Nah, tapi ini nggak tahu nih yang sekarang ini praktek itu bagaimana, masih belum tahu juknisnya seperti apa. Belum matang lah ya, maksudnya belum tahu apakah memungkinkan praktek atau tidak. Kemudian yang ditulis di ijazah, kalau saya tidak salah ingat, yang ditulis di ijazah itu ada pengaruh nilai raport. Jadi nilai raport dari 1 sampai 6 itu juga dihitung. Kayak gitu. Terus US itu nanti diakumulasin sama nilai raport kita atau sendiri dia? Itu saya lupa. Saya dan setiap tahun kadang-kadang bisa beda gitu ya kebijakannya ya. Saya belum ingat. Misalnya di US saya dapat 70 gitu, tapi di raport 80, 90. Nanti digabungin atau Saya lupa ada 2 kolom atau 1 kolom yang terakhir. Saya lupa. Waktu itu kalau nggak salah ada yang 2 kolom. Jadi ada nilai rapot, ada nilai ujian sekolah. Tapi pernah juga jadi 1 kolom. Itu bisa beda-beda kebijakannya setiap tahun. Saya lupa yang kemarin terakhir tuh, mungkin saya harus ini tanya sama Bu Dewi. Oke, ada lagi yang mau bertanyakan? Prakteknya gimana? Belum tahu. Ujiannya kapan? Juga masih belum tahu. Apakah misalnya harus praktek datang ke sekolah? Saya tidak yakin juga. Pokoknya kan, kalau amit-amit sampai kenapa-napa lah. Kan katanya ada blend learning.
blended learning, iya. Itu ceritanya ya ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Bisa gitu. Itu kapan, Mbak? Atau masih wacana atau gimana? Enggak lah, kita udah di rumah aja semua. Ya, aku di rumah aja, Bang, nggak mau. Ya, misalnya kalau yang itu mungkin konsepnya seperti ini. Misalnya kalian dibagi dua gitu ya. Terutama kan yang sekolah yang kelasnya besar ya, misalnya 30 lebih gitu, sekelas itu kan harus dibagi dua kan. Nah, jadi separuh masuk sekolah, ya separuh belajarnya di rumah. Jadi separuh misalnya belajarnya ya tatap muka, ya separuh lagi gini online. Belang-belang gitu. Kan susah. Dan teknisnya gue masih piloting kan, masih belum ditentukan, tapi masih piloting, maksudnya masih diuji cobakan. Bahkan baru direncanakan, belum diuji cobakan. Oke. Blended learning. Udah? Ya, saya masuk ke materi. Ini di tempat kalian sudah muncul kah? Iya, Pak. Iya. Oke. Ini statistikanya sebenarnya statistika dasar ya, statistika dasar untuk kalau yang kuliah nih kurang lebih ya belajar waktu awal statistikanya ya materi beginian. Oke, saya coba semaksimal saya karena ini ya lumayan. Saya lebih menguasai misalnya yang di kalkulus, tapi statistika ya saya coba. Ini statistikanya udah tingkat lanjut soalnya. Oke. Nah, ini ada teorinya sedikit. Ada variabel acak. Jadi kan otomatis ketika melakukan percobaan itu dilakukannya secara acak. Pemilihan sampelnya, kalau enggak ya hasilnya akan menjadi tidak valid itu kalau targetnya udah kita tentukan gitu ya. Kalau memang kalian mau menentukan target U-nya di usia ya boleh juga, tapi kan tentu juga secara acak. Jangan terlalu spesifik kalau melakukan penelitian. Misalnya target usianya sekian, terus di daerahnya ini semakin sempit itu ya hasilnya akan semakin khusus. Tapi kalau semakin luas, hasilnya akan semakin umum. Oke, deskripsi numerik dari hasil percobaan yang terjadi pada percobaan yang bersifat acak. Tadi kata kunci adalah percobaan yang bersifat acak. Variabel acak diskrit, variabel acak terbagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Oke, sebentar. Oke, nah, yang pertama variabel acak diskrit. Bedanya di mana sih? Variabel acak diskrit itu merupakan variabel yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval, atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Variabel acak diskrit berupa bilangan cacah, tidak berupa pecahan. Jadi ya X1, X2, X3, dan seterusnya. Itu tertentu. Bilangannya bilangan cacah. Kemudian, membedakan dia dengan kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Nilai variabel acak kontinu berupa bilangan real. Jadi jangkauannya lebih luas. Nah, misalnya begini nih. Untuk menguji hasil produksi bohlam per hari, setiap bohlam yang baru diproduksi dinyalakan dan dihitung banyak bohlam yang mati. Kira-kira ini variabel acaknya apa nih? Bohlamnya. Hah? Mati nyalanya. Coba Iya, apa coba? mati nyalanya. Berapa banyak yang mati? Harinya. Berapa banyak yang mati? Itu menghitung berapa bohlam yang tetap hidup dan mana yang mati.
Yang mana nih? Yang hidup apa yang mati? Yang mati. Oke, kenapa yang mati? Karena bilang dihitung banyak bohlam yang mati. Ya, karena dia di Dan sini yang itu mau dicari adalah banyak bolham yang mati kan? Berarti di sini bisa ditulis banyak bohlam yang mati. Gitu ya? Oke. Kira-kira jenisnya variabel acak, discrete atau kontinu? Discrete atau kontinu? Waduh. Discrete atau kontinu? Mungkin nggak bohlamnya pecahan? Enggak. Enggak. Enggak, berarti dia discrete atau kontinu? Kontinu. Continue. Tadi yang nggak pecahan apa, Bos? Ini yang Iya. satu lagi bukan yang kontinu. Berarti ini discrete ya? Iya. Nilai yang mungkin kira-kira berapa? Paling kecil berapa paling kecil? Nilai paling kecil ya? 0. 0. 0. Terus bisa aja ada 1 bohlam, bisa aja 2 dan seterusnya. Paling banyak adalah Infinity. Per hari Iya. produksi perharinya. ya produksi per harinya kan. Produksi per hari bisa aja kan mati semua. Ya, Kenshin. Apa itu termaksud dengan jenis variabel acak yang discrete? Tadi ini clue-nya di sini nih ya. Berarti dia tidak berbentuk pecahan lah, berarti bentuknya yang utuh gitu. Kalau yang kontinu ya berupa interval. Kan bohlam kan nggak ada kan, bohlam yang mati 2,5 gitu kan, nggak ada kan. Ya. Jadi discrete itu yang Bilangan cacah. Bilangan cacah mulai dari berapa? bilangan caca nggak tahu. Cacah mulainya dari 0. 0. Kalau bilangan asli mulainya dari 1. 1. ya. Ini lanjut. Contoh yang kedua gini. Untuk menguji titik didih suatu zat, dilakukan pengukuran pada suatu ruangan yang dipasangi alat pengukur yang mampu mencatat suhu dari 70 sampai dengan 350 derajat Celcius. Tentukan variabel acaknya. Berarti apa nih? Suhu. Continue. Suhunya. Variabelnya dulu, variabelnya. Oh, Suhunya. suhunya. Ada yang bisa lebih tepat? Suhu 30 sampai 35. 70. Naik Iya, suhu turunnya. Celsiusnya. Naik turun suhunya. Variabel acaknya dulu, variabel acaknya. Itu clue-nya ada di situ, Bos. Dibaca. Wah, ini kalau tes AKM repot. Titik didih. Titik didih. Ini kan. Hah? Yang kita mau adalah titik didih suatu zat kan. Didih suatu zatnya gitu. Ini variabelnya apa? Discrete atau continue? Continue. Discrete. Discrete. Continue. Continue. Bisa koma-koma nggak? Ada. Iya. Ya bisa kan dia, yang penting intervalnya segitu kan. Nah, nilai yang mungkin berapa? 30 sampai 350. 70 derajat. Ya 350. kalau dinyatakan bahwa X itu adalah titik didihnya, berarti 70 derajat, 70 derajat Celcius kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 350 derajat Celcius. Kayak gitu. Dah. Ya, ini kita bareng aja deh. Bareng-bareng dari buku di halaman 200 sampai 201. Buku cetaknya silakan. Dilihat.
Pak, izin bentar ya, Pak. Ya. Halaman 200, 201. Kita bareng-bareng nih. Ini Tunggu sebentar, Pak. buat yang jenis-jenis variabel. Silakan. Dicoba dulu sedikit yang PG-nya itu kan sebentar tuh. Udah? Oke. Udah semua bukunya? Stevin, yang pertama, banyak peserta yang gagal dalam tes penerimaan di suatu perguruan tinggi. Discrete atau continue? Discrete. Discrete, oke. Yose, udah oke. Yang kedua, Yose. Bener Pak, saya nggak ada bukunya. Ya udah, oke. Livia, kedua Livia. Saya juga lagi nggak megang, Pak. Ya dicarilah bukunya. Naomi, Bentar, Pak. Ambil dulu. Naomi, yang kedua. Iya Pak, rentang waktu kedatangan antar bus di sebuah halte. Discrete. Continue. Kita tuh continue. Continue. Rentang Continue. waktu continue. Lebih tepatnya continue. Ini kan dalam waktu selang tertentu. 3. Hans. Banyak penumpang kereta yang turun di setiap stasiun mulai dari stasiun Bogor sampai stasiun Sudirman. Discrete. Discrete, setuju? Iya. Ya, orangnya nggak mungkin ada setengah. Pak. Ya. Permisi. Saya tidak punya yang bisa tolong fotoin, boleh difotoin biar pada lihat dulu di WA grup, silakan. Boleh dibantu. Pak, juga itu variable acak discrete artinya integer. Enggak integer ya, bahasa Inggrisnya apa ya bilangan Caca ya? Kalau integer kan ada negatifnya kan, negatif sekian sampai sekian. Bisa bantu siapa bilangan Caca? Bilangan Caca Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggrisnya. Natural number bukan juga, itu bilangan asli. Cacah number. Ya, jangan ada ente. Aduh, saya lupa itunya tuh. Istilah Inggrisnya. Saya Google saja. Ya. Caca kan Caca CACAH. Iya. Bentar. Whole number. Whole number. Whole number. Ya. Whole number. Dia mulainya dari 0 ya. Kalau bilangan asli kan mulainya dari 1. Kalau integers kan bisa dari minus berapa gitu kan bisa. Tapi kalau whole number itu dia startnya dari 0. Oke. Tadi lanjut yang 4. Christopher 4. Itu udah difotoin sama Stevin di grup, bisa dilihat yang 4.
Volume air yang terisi ke dalam sebuah kolam sama 5 menit. Pengisian melalui sebuah keran air. Continue. Setuju nggak tuh continue? Itu jawaban Stephen kan continue. Setuju? Iya, continue. Setuju. Continue ya, volume. Lanjut. Yang 5. Siapa nih? Win? Kecepatan sebuah mobil yang berjalan di jalan tol. Discrete. Kecepatan mobil. Continue. Discrete atau continue? Continue. Continue ya. Oke. Yang 6. Dave, 6 Dave. Banyak pengunjung bioskop setiap hari dalam 1 minggu. Discrete. Discrete. Oke. Berarti nomor 1, variabel acak discrete ditunjukkan oleh nomor yang A, B, C, D, E. Yang B ya. Oke. Nomor 2 ya berarti sisanya. Sekarang nomor 3, MN. Nomor 3, MN. Untuk mengetahui suhu tertinggi dan terendah suatu tempat dalam 1 tahun dipasang alat mengukur suhu selama 1 tahun. Variabel acak dalam pembicaraan tersebut adalah suhu berapa, Pak? Yang mana nih? Dipasang. Yang lain juga sambil dibaca tuh ya. Pikir kira-kira apa? Setuju atau enggak ntar sama jawabannya. Menurutmu apa, MN? Suhu udara. Suhu udara. Yang B berarti ya. Setuju? Setuju nggak semua? Iya. Iya. Ya, setuju ya. Oke. Nomor 4, Livia. Untuk mengetahui ketahanan tombol saklar jenis baru, saklar dinyala dihidupkan atau dihidupkan berulang sampai mati. Variabel acak dalam pembicaraan adalah banyak saklar ditekan sampai mati. Yang mana? Yang E ya? Iya. Setuju nggak? Yang D. Lama saklar Yang D, sampai saklar. mati. Yang lama. Yang D, Pak. Ada yang D, ada yang E, ada lagi yang punya jawaban lain? Apa bedanya yang D sama yang E secara bahasa? Sama D waktunya, kalau E itu banyaknya. Iya. yang mau dicari apanya? Waktunya. Treatment yang dilakukan apa? Treatment yang dilakukan apa? Dinyala hidupin. Hidupkan. Dia dimatiin sampai mati. Nah, yang dihitung durasi waktunya atau tak 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 tak. Baik dipencetnya. Banyak pencet nih. Jadi yang lebih tepat apa? D. Yang E ya. Banyaknya berapa kali gitu ditekan ya, gitu kan?
Banyak saklar ditekan sampai mati. Pak David, Ya, Kensin? Pak David, saya tidak punya buku dan Lihat tidak di WA, sudah dikirim di WA sama Stevin. di Stephen WA. Di matematika sudah dikirim. Di matematika. Ada kan dia di Kensin, ada di grup? Ya. Ya. Itu tidak muncul. Udah dikirim sama Stevin, coba deh nanti dilihat. Ya, lihat Pak. Sudah? Sudah Pak. Ya, oke. Yang nomor 5. Coba deh 5, Kensin. Oke. Untuk menguji titik beku suatu zat disimpan dalam suatu ruang yang dipasang alat pengukur yang mampu mencatat suhu dari -40 degree Celsius sampai dengan 10 Celsius. Nilai yang mungkin X dari variabel acak dalam pembicaraan adalah itu B. Yang B. Nah, itu ya. Ini Ya. discrete atau continue? Ini continue. Continue. Oke, udah tahu beda discrete sama continue? Ya. Ya, oke. Itu discrete dan continue bisa itu pecah-pecah atau desimal. Ya. Itu yang continue bisa pecah-pecah ya. Oke, Yang kita lanjut. Boleh difotoin yang bagian B-nya lebih jelas tuh, mungkin takut ada yang kepotong. Kelihatan nggak tuh? Kalau udah lanjut nomor 6. Rel, apa Rel? 6 Rel. 6. Volume gula yang terkandung dalam beberapa minuman ringan kontinu. Continue. Oke, lanjut. Chris, setuju Chris? Berat setiap butir kelapa pada buah pohon kelapa. Continue. Continue. Oke, Hans. 8 Hans. Volume air dari secangkir teh. Apa nih? Ya, volume airnya, Pak. Ya, pertanyaannya apa, bosku? Oh, ini. Continue. Continue. Oke. 9. Yose 9. Banyak ikan nilam yang ada di Danau Toba. Discrete. 10. Naomi? Banyak rambut seorang bayi. Discrete. Discrete sebenarnya ya. Karena jelas pada seorang bayi, bukan pada bayi. Kalau pada bayi bisa beda-beda. Ya. 11. Ben, 11 Ben. Panjang rambut kuda continue. Continue ya. 12. Dev 12. Tinggi pohon di kebun raya Bogor, continue. Continue. Oke, ya kayak gitu aja. Maksudnya kalian harus bisa palingnya tahu lah ya bedanya kan. Oke, saya lanjut. Nah, distribusi probabilitas atau distribusi peluang discrete. Oke, dalam suatu percobaan si I dapat dinyatakan dengan X1, X2, X3. Sedangkan probabilitas atau nilai peluang dari setiap peristiwa dinyatakan dengan P1, P2, P3, dan seterusnya. Oke. Maka kita tahu ya, kita udah pernah belajar di mat wajib bahwa nilai peluang itu adalah besarnya antara 0 sampai 1. 0 itu kejadian mustahil, 1 itu kejadian yang pasti terjadi.
Nah, kalau kita bicara distribusi peluang, berarti nanti sigmanya itu totalnya itu harus 1. Kejadian 1 sampai kejadian ke N, nilai peluang kita jumlahkan, itu hasilnya 1. Dan nilai peluang itu tidak boleh keluar dari batasan ini, tidak antara 0 sampai 1. Kemudian bahasa kerennya begini. Oke. Suatu fungsi fx dinyatakan dengan p. Ini x besar, ini x kecil. X besar itu menyatakan distribusinya, x kecil itu menyatakan nilainya. Jadi nanti hati-hati, berbeda. Oke. Fungsi probabilitas jika memenuhi syarat. Nilainya lebih dari 0 untuk semua x, dan sigmanya itu bernilai 1. Ribet? Ya, begitu deh. Sebenarnya kalian udah pernah kok. Dinyatakan dalam bentuk, yang pertama tabel distribusi, yang kedua tabel fungsi, yang ketiga grafik distribusi. Oke. Kenapa ini ada muncul di saya breakout room? Oke, kemudian gini aja langsung. Kita udah pernah waktu kemarin kan, masalah pelemparan 3 buah dadu. Kira-kira yang bakal terjadi apa aja ruang sampelnya? Ada percobaan melempar 3 koin sekaligus bersama-sama. Tentukan pangkat 3 ya? Probabilitas. Pakai yang AG gitu, angka gambar. Ya, kira-kira kejadiannya mungkin apa aja? Angka gambar. Tiga angka gambar. Angka gambar angka. Gambar angka-angka. Gambar angka-angka. Terus? Angka gambar-gambar. Angka gambar-gambar. Gambar-gambar angka. Gambar-gambar angka. Gambar angka gambar. Gambar angka gambar. Gambar-gambar gambar. Gambar-gambar. Nah, ini secara dia bilang kan X itu menyatakan kejadian muncul sisi gambar. Berarti kalau di yang pertama ini di sini apa nih artinya? 0 gambar kan? Iya. 1 gambar kan? Di sini 1 gambar kan? Di sini 1 gambar. Di sini 2 gambar. 2 gambar. 2 gambar. Di sini 3 gambar. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Iya. Oke, Pak. Ya. Berarti kalau kita melihat peluang, kalau kita ngelihat peluang ya, kan X itu dia bilang menyatakan kejadian muncul sisi gambar. Kita bisa buat dia sebagai begini nih. Ini X-nya. Ini peluang X-nya. Oke. X-nya berapa aja isinya? 0, 1, 2, 3 gitu kan. Kemudian untuk peluang yang X-nya 0 atau peluang yang gambarnya 0 berapa? 1/8. 1/8. 8. Yang munculnya 1? 3/8. 3/8. Yang munculnya 2? 3/8. 3/8. Yang ketiga? 1/8. 1/8. Nah, ini seperti ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebentar ya. Gue telepon.
Oke, sebentar saya ke main room ya. Bentar, saya ini dulu. Stop share. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Jadi prinsipnya sih mirip-mirip kayak kemarin ya. Lalu kalau dalam bentuk apa tadi namanya? Grafik bagaimana? Ya bisa aja dibuat grafiknya tinggal seperti ini. Oke. Nah, berarti ini kasih keterangan aja. Banyak muncul sisi gambar. Kan dia dibilang variabel sebagai X kan. Nah, X-nya ini sebisa mungkin jangan X kecil, tapi kita harus tulisnya sebagai X-nya X besar. Nah, kayak gitu. Di sini apa? Di sini adalah nilai probabilitasnya nih. Atau nilai peluangnya. Berarti di sini kan berarti yang 0, 1, 2, 3. Berarti ini tadi 1/8, 2/8, 3/8. Jadi yang 0 ada berapa nih? Oh, 1/8. Berarti gini. Yang banyaknya 1 berapa? 3/8. Yang 2, 3/8. Yang 3/8. Kayak gitulah kurang lebih. Sampai sini ada yang mau tanya? Ini cuman peluang dipindahin ke statistika ya, Pak? Iya, betul. Betul sekali. Nah, kita juga bisa lihat nih ya, bahwa nilai peluangnya semua nih, kalau kita hitung, berarti kan nih nilai peluangnya, sigmanya ya. Bahasanya apa sih tadi? Sigma. Peluang I. Berarti I-nya dari 0 sampai 3 kan, karena dia mulai dari itu kan. Berarti kan peluang yang 0 tambah peluang yang 1, kalau peluang 2, peluang 3. Berapa nih? Peluang 0, 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8. Hasilnya harus 1. Nah, ini juga memenuhi kayak gitu loh. Oke. Ini kalian sebenarnya udah pernah tapi dibawa ke statistikanya ini. Nah, ini gimana kira-kira? Ada sebuah kotak, terdapat 2 kelereng biru, 4 kelereng merah. Ada 2 biru, ada 4 merah. Secara acak diambil 3 kelereng. Nah, tentukan distribusi probabilitas X jika X menyatakan banyak bola biru yang terambil. Ini kira-kira gimana? Ingat nggak kemarin? Belum dipisah ya, pakai 2 cara itu ya? Ini kan kita mau buat secara umum kan ya? Berarti banyak kayak kejadian apa aja? Banyak kemungkinan. 1 biru, 2 merah. 1 biru, 2 1 merah. biru, 2 merah. Enggak, semuanya yang terjadi. 2. Hah? 4. Enggak 3. Bolanya ada berapa bolanya? 6C6. 6 diambil 6C3. 6C3. Kayak gitu kan. Ini bahasa pernya waktu kemarin waktu di peluang tuh. Oke. Sekarang berarti ini misalnya banyak terambil biru. Birunya ada berapa? 2. 2 diambilnya sebanyak 3. enggak 3 lah. Bisa. Bola biru yang terambil tadi misalnya apa? X. X dong. Buat CX. Ya. Banyak terambil merah. Berapa? 4C. 4C. 4C3.
3. 3. Kalau birunya ada sebanyak Dikurang X, nah, dikurang berarti X. kayak gitu. Sampai sini nyambung nggak? Berarti trennya begini nih. Peluang ketika X sama dengan X atau dinyatakan sebagai rumus fungsinya, fungsi peluangnya fx sama dengan ya udah biasa kan yang kayak kemarin kan 2cx dikali 4c 3 dikurang x per 6c 3 kayak gitu. Pak, kenapa 4C 3 min X, Pak? Kan bola biru yang terambil ada sebanyak apa? X. X. Kita ngambilnya berapa bola? 3. 3 kan? Berarti ya terambil merahnya berapa dong? Oh, jadi satunya dimisalin terus yang satunya pakai Betul. satunya dari totalnya dikurangin yang dimisalin. Iya, kan kalau misalnya birunya terambil 0, merahnya ada 3. Kalau dulu kan kita breakdown kan. Kalau yang kemarin itu kan kita secara langsung ya kan. Aslinya kan gimana? Oh, 0 biru, 3 merah. 1 biru, 2 merah. Terus 2 biru, 1 merah sama 3. Iya. gitu kan? Mungkin nggak kalau 3 biru? Enggak. Enggak. Nah, makanya di sini juga ditambahkan keterangannya. X-nya mungkin berapa aja? 1 sampai 2. 1 0 ya? 0 boleh nggak? Bisa. 0 sampai 2. 2. Nah, ini kayak gini. Nah, dinyatakan sebagai bentuk fungsi. Kalau kita mau hitung ketika X-nya 0, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa. Tinggal X-nya diganti 0 doang kan? Sama aja kan? 3 merah kan? Kalau dulu kan kita gini kan? Kalau dulu nih ya, 2C 0 dikali 4C 3 gitu kan? Per 6C 3 gitu kan? Nanti ditambah gitu kan? Ingat nggak yang kemarin? Cuma sekarang dibikinnya jadi seperti ini, lebih umum gitu loh, di general. Paham? Ini nanti nggak usah ditambah lagi kan? Ya tergantung. Harus tetap ditambah. Tergantung. Yang ditanya X-nya berapa? Mintanya X-nya berapa? Kan dia mintanya umum kan? Kan dia bilang ditentukan distribusi probabilitas X. Jika X menyatakan banyak bola biru yang terambil. Nah, kalau dia bilang yang terambil 1 buah, ya berarti kita cari ketika X-nya 1. Kalau dibilang terambil lebih dari 1, berarti kita mencari ketika 2. Atau paling banyak 1 buah, berarti carinya 0 sama 1, tambahin kayak gitu. Paham? Pusing? Ini udah pernah kok. Cuma penyajiannya lebih complicated. Lanjut ya. Nah, ini kayak gini dulu nih. Di dalam 2 kotak, masing-masing terdapat 4 bola yang bertuliskan angka 1, 2, 3, 4. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara acak. Tentukan distribusi probabilitas X jika X menyatakan jumlah kedua angka pada bola yang diambil. X-nya jumlah kedua angka. Ini paling kecil berapa? 1. 0. 1 lah. Pusing kepala gue. Kan ada 2 kotak, Bos. Ada 2 kotak. Ya kan? 2. Kotak yang pertama ada 4 bola. Oh ya, 2. Kotak yang kedua ada 4 bola. 1, 2, 3, 4 nih ada nomornya nih. 1, 2, 3, 4 nih ada nomornya nih. Ini kotak 1, ini kotak 2. Diobok-obok, diambil masing-masing 1. Ya kan? Berarti paling kecil jumlahnya berapa? 2. Ngerti dong? Paling gede jumlahnya berapa? 8. 8 dong.
Dev, aman Dev? Hah? Aman nggak? Mungkin. Berarti kalau dulu kan kita bikin jadi begini nih. Ya enggak, kita bikin berbentuk pasangan berurut ya kan. Ini misalnya 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti kan kemungkinan pertamanya apa? Berarti kan 1, 1. Habis itu 1, 2 gitu kan? 1, 3, 1, 4 gitu kan? Habis itu 2, 1 gitu kan? 2, 2, 2, 3, 2, 4 gitu kan? Terus 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 gitu kan? 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 gitu kan? Sampai sini oke nggak? Sampai sini oke nggak? Oke, Pak. Oke. Terus gimana dong? Kalau mau menyajikan distribusi peluangnya gimana? 4 per Ini mah lebih enak pakai yang oh ya, tadi kan saya udah pakai ini ya. Saya udah pakai yang tabel, saya pakai yang bentuk umum, satu lagi saya mau menyatakan ada juga yang menulisnya seperti ini nih. Berarti X ketika sama dengan X itu ada jumlah atau fx-nya, dia bisa bikin menjadi seperti ini nih. Misalnya berarti untuk X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5, X sama dengan 6, X sama dengan 7, X sama dengan 8. Untuk yang X sama dengan 2 nilainya berapa? 1. 1 per 16. Ini peluang ya. Yang 2, yang jumlahnya 3. 2 per 16. 2 per 16, kayak gitu. Yang keempat, yang jumlahnya 4. 3 per 16. Ini ngerti nggak nih? Kalau tulisan gini. Iya. 4 seperempat. 4 per 16. 4 per 16. Kemudian 3 per 16. 3 per 16. 2 per 16, terus 1 per 1 per 16. Yang pasti jumlahnya ini semua adalah 16 per 16. Ya, 16 per 16 atau 1 gitu kan. Bentuk penyajiannya aja yang dibedakan sama yang kemarin kita udah belajar. Gimana? Oke? Lanjut? Ini bisa dong. Justru saya mau ngajarin yang ini nih. Nah, kalau ini gimana? Tunjukkan bahwa fungsi ini adalah fungsi probabilitas. Untuk X-nya 1, 2, dan 3. Dia fungsi probabilitas atau bukan gitu. Caranya gimana? X-nya ada nolnya nggak? Enggak. Nggak ada, berarti kita nggak usah cari. Kan dari bilang 1, 2, dan 3 kan? Berarti kita cari P1. P1 berapa? 1 per 12. 1 per 12. 1 tambah? 1 per 12. Itu kan ya? 1 per 12, sorry. 1 per 12 dalam kurung 1 ditambah 2 ya. Jadinya berapa? 3 per 3 per 12. P-nya 2 berapa? 1 per 3 per 12. 4 per 12. 4 per 12.
4/12. P-nya 3 berapa? 5/12. 1/12. 3 tambah 2. Berarti berapa nih? 5/12. Kita lihat totalnya gimana? Tambahin. Ya. Iya. 3 1. tak. Berarti 1. sigma I-nya dari 1 sampai 3 gitu kan. 3. Karena mulai dari 1 sampai 3. Terhadap PI-nya adalah 3/12 tambah 4/12 tambah 3/12 tambah 5/12. 4/12 tambah 5/12. hasilnya berapa? 1. 1. Oke. Berarti dia distribusi peluang bukan? Iya. Iya. Seandainya kalau jumlahnya bukan 1, berarti dia distribusi peluang bukan? Bukan. Bukan. Oke, kuncinya itu dulu ya. Dia kalau distribusi peluang, yang pertama kita lihat nilai ininya tadi syaratnya apa? Antara 0 sampai 1 kan? Lalu kemudian jumlah seluruhnya itu harus 1. Nah, itu baru distribusi peluang. Oke. Ini simpel sebenarnya. Lanjut. Nah, ini gimana? Dia bilang diketahui fungsi probabilitas ini untuk X-nya 0, 1, 2, dan 3. Dia bilang ini udah fungsi probabilitas, fungsi distribusi probabilitas atau fungsi distribusi peluang. Yang pertama tentukan nilai K, dan kedua tentukan nilai P-nya X kurang dari sama dengan 2. Berarti gimana nih? Berarti kan sigma I-nya dari berapa? 0 sampai 3. Sampai 3 terhadap fungsi P-nya. Itu haruslah 1 kan? 1. Oke. Berarti kan artinya P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3 itu sama dengan 1 gitu dong. P0 gimana cara nyarinya? P K/1. K/1 P0. K/1 ditambah P1 K/2. K/2. 2 ditambah K/3. K/3 ditambah K/4. K/4. sama dengan 1 kan? 1. Iya. Gimana cara nyari K-nya? Bawahnya disamain. Semua jadiin Jadi per 12. Oke, berapa? 12K tambah 6K tambah 4K tambah 3K. 6K ditambah 4K tambah 3K. Sama dengan 1. Terus 25K sama dengan 12. 25K sama dengan 12. 12. K-nya sama dengan 12/25. Sampai sini oke? Kenapa Dev mau nanya? Enggak, kirain tadi ngangkat tangan mau tanya. Oke, K-nya kita udah dapat nih. K-nya kan udah dapat. Berarti rumusnya udah dapat dong. PX-nya apa? (12/25) X tambah 1 kan? Paham? Kalau dia minta peluang X yang kurang dari sama dengan 2, berarti artinya apa? Berarti kita mencari nilai apa? 0, 1 sama 2. Jadi peluang 0 X. P0 P1 P2 gitu kan? P0 berapa? 12/25. 25 ditambah P1 12/50. 12/50. P2 12/75. Oke. Berarti jadi berapa? Per 150. 150. Jadinya
72 72 tambah 4 tambah 17. tambah 48. 24. 36 36 ditambah 24. Jadi ya berapa? 132. Berapa? 132. 132 132 per 150. bisa disederhanakan nggak? Bagi 2. Bagi 4 kali bisa ya? Bagi 2 bagi 4? Bagi 2. Bagi 3. Bagi 68 per 75. Bagi 6. Bagi 6, bagi 6, bagi 6. 21 per 25. Bagi 6 berapa? 1 per 25. 22 22 per 25. Ya, ini kayak gitu. Sampai sini aman? Kayaknya kalau dijelasin agak susah deh. Kalau kalian kerjain sendiri lebih bisa deh. Sampai sini ada yang bertanya? Nah, ini tugasnya. Kerjain. Ini dari buku cetak. Latihan 2. Coba deh. Kita bahasnya minggu depan. Coba dulu aja. Itu yang bagian PG kan bisa dikerjakan sebentar. Silakan. Kalau ada yang mau tanya, ya kita diskusikan sekarang. Coba dulu aja yang latihan 2. sampai ini ya, sampai belakang-belakang apa, sampai bagian B-nya ya. Boleh sampai bagian B. Enggak buat minggu depan Pak maksudnya. Ah ya, kalau minggu depan iyalah. Makin banyak latihan kita makin ini deh. Oke, itu kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi tolong dicoba dikerjakan. Ya minimal PG-nya kalian nyoba ngerjain lah. Minimal. Oke. Kalau yang ini minta difotoin aja tuh. Scan-sin nggak ada bukunya katanya. Nanti fotoin aja ya. Kemudian itu nanti kita bisa cek di minggu depan. Sekaligus minggu depan mungkin saya coba untuk lanjut ke yang distribusi binomial. Yang terakhir itu distribusi normal. Ini bahasannya bahasan ya kuliah semester awal lah. Ini statistika dasar. Oke. Referensinya kalau mau enak, saya harus cari yang di buku kampus, tapi buku saya kayaknya ada yang minjem tidak mengembalikan, jadi saya kemarin nyari nggak ketemu. Oke, semuanya besok berarti saya mulai kasih untuk yang apa tuh soal-soal. Nanti kita bisa lihat, kita bisa sambil bahas. Kalian coba mengerjakan, diingat-ingat lagi yang lama-lama. Nanti yang hari ini saya akan upload di Google Classroom-nya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Siapa yang mau memimpin doa sebelum kita bubar? Silakan. Dev hari ini tugas Pak. Han, seriusan Han. Tapi Dev doa terus, dia ujiannya bagus. Ya udah, yuk teman-teman. Doa yuk. Oke, teman-teman mari kita berdoa kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Sampai berjumpa lagi besok.
ingat jaga kesehatan, jangan layaban jika tidak perlu. Olahraga ya oke lah. Oke, yang habis dari jalan-jalan kalau bisa ya kalian cek lah, tidak egois ya, jangan sampai ketemu orang tahu-tahu kalian bawa hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, semuanya terima kasih, sampai jumpa besok lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kasih, Pak. Pak.